Money can't buy happiness. Setuju lalu tidak setuju. Yang bisa kita lakukan adalah, dan orang yang aku bilang ke sekitarku adalah diversifikasi dan budgeting. Kita harus tahu duit yang kita siap hilang berapa, yang sekali hilang gak menghancurkan keseluruhan finansial kita. Ternyata di saat itu, di momen aku mencoba membuat sebuah komunitas saham di 2019 bulan Juli itu Coffee Meets Stocks. Kan kita gak tahu akan ada pandemi tahun depannya. Tapi ada peluang itu. Kita coba dulu buat diversifikasi. Lagi-lagi. Dan itu benar, informasi itu selalu akurat di saat entry. Gak semua orang bisa dapat info kapan mereka exit. Apapun yang disebut sama orang lain, kita jangan makan mentah-mentah. Kita ambil, kita lihat dulu cocok sama hidup gue. Ya lo ngomong maximizing gain enak, rugi besok gak apa-apa. Nah gue karena market timing. Nah itu market timing yang orang seperti kita susah ngikutin tiap hari. Betul. Mending kita taruh di tempat orang yang tiap hari digaji buat ngikutin itu. Financial management itu literally sesimpel habit. Karena orang mau kaya cuma 3 hal. 1. Halo, saya Naomi, Wholesale Distribution dari PT Shalendra Capital. What a lovely and a lucky day today. Hari ini kita kedatangan another tamu spesial. Tidak hanya seorang figur edukator dan juga investor muda di pasar modal Indonesia. Beliau juga punya bisnis yang banyak nih di berbagai bidang macam-macam. Kita akan kupas tuntas hari ini. Please welcome Theo dari Kaiko. Halo teman-teman. Thank you so much udah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini ya Ko ya. Siap. Pastinya kita mau nanya-nanya dan kepo-kepo mengenai bisnis, terus juga filosofi investasi Ko Theo dan segala macamnya. Boleh ya? Oke, aku mau coba rephrase dikit nih ya. Boleh. Contoh. Mau coba kayak konten-kontennya Ko Theo Boleh. dari Real. Aku berarti ngadep situ. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Koko. Semoga gak fail ya Ko ya. Kita mau main quiz dulu nih Ko. Sebelum kita mulai podcastnya, aku nanti nyerocos tanya-tanya gitu ya. Boleh. Ko Theo boleh langsung jawab setuju atau tidak setuju. Tapi nanti Ko Theo boleh kasih kita alasannya secara singkat kenapa Ko Theo setuju dan juga gak setuju gitu ya. Oke, yang pertama Ko, siap? Money can't buy happiness. Setuju lalu tidak setuju. Gimana tuh? Oh ini kok mau dikerjain nih kayaknya gitu. Gimana kok? Money can't buy happiness. Setuju banget, dalam catatan kebutuhan hidup sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan hidup belum terpenuhi, boro-boro ngomongin happiness. Money adalah toolkit buat survive. Bisa makan besok gitu ya? Iya, sama kayak orang lapar ya kan. Pasti carinya makan dulu, habis makan baru bisa mikir yang lain gitu kan. Jadi alasannya itu ya Ko ya. Betul. Baiklah, nomor 2. Nabung pangkal kaya. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, pasti ya. Jadi teman-teman boleh silakan alasannya Ko. Karena banyak banget yang selalu menggembar-gemborkan investasi itu sumber kekayaan, betul ya? Betul, iya jika modalnya sudah ada. Cara dapat modalnya? Iya, karena kan 10 juta 10%-nya sejuta 1 miliar, 10%-nya 100 juta ya. Ini kan ngomongin kapital gitu ya. Maka untuk orang-orang yang mungkin masih profesional dan segala macamnya yang punya pendapatan tetap, ya kalau tidak nabung, maka senjata yang paling kuatnya apa lagi? Iya, dapat dari mana gitu ya? Dapat dari mana gitu loh. Jadi nabung itu sering di underrated, tapi itu sebenarnya yang paling kuat jika dilakukan konsisten. Jadi sebelum investasi pastikan sudah punya tabungan. Tabungan itu dijadikan modal investasi ya. Betul. Yang ketiga, investasi. Enggak dong. Kita justru yang deg-degan pengen tahu nih jawaban Ko Theo apa ya. Investasi butuh modal gede. Setuju gak Ko? Investasi butuh modal gede. Setuju dan tidak setuju lagi. Kenapa? Satu aja Ko, jangan dibikin bingung nih kitanya. Untuk dapat return maksimal atau hasil yang sangat efektif, udah pasti investasi butuh modal gede. Tapi semua harus tahu bahwa investasi itu habit. Habit atau kebiasaan yang harus dibangun dari modal sekecil-kecilnya. Supaya kita terbiasa. Jika kita dapat income, kita saving, dan nanti dananya bisa kita split untuk investasi. Karena gak mungkin aku bilang kayak, aku gak pernah invest,
Nanti tunggu penghasilanku 1 miliar sebulan. Tiba-tiba 1 miliar sebulan. Kepikir nggak invest? Nggak juga. Habit gitu. Jadi bisa dimulai dari sekecil-kecilnya. Start small ya kok ya. Start small. Oke, thank you kok. Terakhir ya, last but not least, investasi nanti aja kalau udah jago. Setuju atau tidak setuju? Tentu saja tidak setuju. Kenapa itu kalau boleh tahu? Karena investasi itu bukan ngomongin jago-jagoan, tapi ngomongin habit dan kesabaran. Balik lagi ya? Balik lagi. Makanya sekarang bersyukurnya udah banyak banget instrumen investasi yang bisa dimulai dari kecil. Kalau nggak salah yang paling kecil tuh reksadana deh. Yes, betul. Jadi benar-benar kita udah nggak ada alasan untuk mulai bangun habitnya dulu. Oke, mulai aja dari sekarang ya kok ya. Bener. 10.000 loh reksadana ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada yang tahu. 10.000 ya? Lebih murah dari paket Attack KFC. Zamanku 11.000 itu. Nasi ayam Coca-Cola. Aku juga merasakan loh kok paket Attack itu. Ya ampun, kita seumuran ya. Thank you kok gamesnya mau jawab. Pastinya semoga bisa di-apply sama teman-teman ya. Karena itu tadi menurut aku yang keluar tuh krusial dan yang paling dipikirin dulu tuh. Nabung, investasi, mixed up gitu. Betul. Tadi kan kalau misalnya aku sebutin di awal gitu ya. Selain Koteo ada banyak konten-konten edukasi, terus juga Koteo invest, habis itu investasi gitu ya, terus juga investasi di bisnis, meaning punya banyak bisnis gitu ya. Latar belakangnya tuh apa sih kok memulai itu semua gitu? Penasaran nih, Koteo tuh awalnya dari kecil cita-citanya apa, dari background keluarga tuh kayak gimana? Pasti kita penasaran nih kok, gimana tuh? Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang pernah ngikutin kontenku juga mungkin udah agak tahu ya, aku suka senggol-senggol sedikit. Jadi kalau aku itu memang orang tuaku single parent, jadi aku ikut mama. Mamaku juga bukan orang yang independent woman untuk yang jago berkarir gitu enggak gitu. Jadi hard worker aja. Jadi apa yang membuatku bisa membangun habit pengaturan keuangan itu sebenarnya faktor alam. Kepepet kondisi gitu ya. Menarik kok. Terus. Jadi banyak dorongan dari kecil kayak ini aku anak single, anak tunggal yang orang tuanya satu. Kalau aku nggak berhasil, mama langsung kena nih gitu kan. Terus aku dari kecil cari tahu kan, ya namanya anak kecil gitu ya, dari kecil tahu. Orang selalu bilang ada teman mama lah yang kayaknya udah pengusaha lumayan besar. Dia selalu bilang dari aku kecil kayak, mama lu cuman satu. Lu kalau kerja sama orang ntar mama lu gimana gitu kan. Jadi dari kecil tuh masuk terus kayak kayaknya nih gak boleh kerja sama orang dulu nih untuk kondisi seperti ini. Lebih bagus kita coba prepare dan fight untuk membangun sebuah usaha gitu. Nah itulah yang tanpa sadar membentukku tuh. Jadinya mikirnya adalah kayaknya pengen usaha deh. Udah ketanam gitu. Kayaknya pengen usaha deh gitu. Dan akhirnya semester 8 mulai deh usaha pertama. Jadi dari bangku kuliah ya udah mulai Betul. usaha. Boleh ceritain nggak kok apa dulu sih nih pertamanya? Jadi kalau aku cari uang itu sebenarnya dari SMA. Berarti cari uang dagang. serabutan ya? Tahu kan. Kayak teman-teman tiba-tiba kayak lagi pengen beli ini nih. Gue ada suppliernya nggak ini? Oke. Terus ada dagang-dagang lah. Kayak pernah dulu rutin itu dagang kue lapis bahkan. Jadi tiap Lebaran sama Imlek kan, itu panen. Tapi siapa yang bikin kok? Orang lain ada lah. Baiklah, kita di markup kan gitu reseller ya? aja. Reseller. Yang jual kisah sedih kan. Ya ampun. Lumayan loh kalau jual kisah sedih marginnya naik dikit. Serius. Bantu-bantu nih bantu buat mama. Ya, Oke, pesen 5 box, 7 box gitu. Gitu. Iya dulu kayak sekali gitu. Gak 1 gak 2 ya? Wah dulu tuh jualan sampai bisa 1 kali Lebaran itu hampir 170 box. SMA? Iya itu kuliah semester 1 lah. Ya ampun. Kebetulan aku itu kuliah di tempat yang cukup oke. Yang aku patungan sama mama gitu. Jadi aku di kuliah di tempat cukup oke yang market di situ teman-temanku semuanya tuh middle high. Bukan middle, bahkan mungkin high ke high gitu ya. Jadi lebih enak lagi dagang di sana, marginnya lebih tinggi lagi. Jadi zaman tempered glass. Kalau dulu pertama kali tahu tempered glass HP ya kan. Tahu. Itu kan kalau dulu di store harganya 200 ribuan gitu 500 awal-awal. Terus aku kan rumah deket-deket sama toko-toko HP gitu kan. Nah jadi ambil dari situ modal 75, nyampe kampus sebar,
550. Oh gitu. Ya, thank you ya teman-teman kuliahku dulu yang kontribusi Ternyata berjasa ya kehidupanku. Ya. Kalau tahu geram nggak nih teman-temannya? Kalau tahu kan banyak yang begitu kayaknya. Tapi itulah bisnis ya kok ya. Gimana caranya kita melihat peluang aja. Betul. Sampai akhirnya semester 8 usaha pertamaku adalah pameran. Kenapa? Ini pun peluang. Aku lihat di sekolahku tuh ada, di kampusku ada satu acara yang terkenal banget namanya pop-up market. Mungkin kalau kalian denger ini kalian tahu nama kampusnya apa? Iya, pasti. Aku ngobrol sama panitianya, wah gila ini keren banget loh, yang jualan di sini banyak banget. Untung apa rugi? Wah rugi, panitia nombok. Gimana caranya itu bayar sewa segitu banyak panitia rugi? Oh pas aku lihat, oh ternyata dekorasinya mahal banget ya, segala macem gitu loh. Terus di semester itu semua anak yang mau lulus harus bikin bisnis, harus jualan. Gitu. Jadi aku pikir-pikir, gimana kalau aku bikin pop-up market yang versinya komersil? Di saat teman-temanku tuh butuh jualan 3-4 hari buat penilaian mereka. Jadi mereka butuh. Ya udah aku buatlah Kota Tua Market di Grand Indonesia tahun 2015, itu masih bisa di Google, rekam jejak digitalnya, di Liput Media masih ada. Nah itu jadi usaha pertamaku. Oh jadi usaha pertamanya itu. Itu dulu gimana kok cara mulainya gitu ya? How to start gitu. Pasti kan orang punya, maksudnya ini dari aku aja ya. Kita kan pasti punya banyak cita-cita atau enggak kayak gue bisa nih bikin ini. Tapi kan eksekusinya itu kan susah ya, kayak butuh hitung-hitungan dulu apa segala macam gitu. Mulainya gimana sih kok satu langkah pertamanya? Kalau aku itu puji Tuhannya ditekan keadaan ya. Jadi kalau banyak mikir nggak survive. Jadi ngelangkah dulu baru survive. Tetap the power of kepepet ya. The power of kepepet gitu loh. Jadi ada peluangnya, hajar dulu dah. Oh gitu. Jadi gather teman-teman lain kah atau gimana tuh? Iya, tentunya ada partner-partner juga yang tentunya, makanya network penting banget teman-teman. Kebetulan detik itu juga ada teman yang orang tuanya cukup wealthy. Aku ajak partneran ngutang. Oh, bayar pakai sama papanya 50 juta waktu itu. Jadi aku pikir ya udahlah kalau eventnya gagal nggak mungkin dia dipecat jadi anak kan. Ya gue ntar kerja aja cicil masih bisa gitu kan. 50 juta gitu 50 juta ya udah. Gitu. Menarik ya kok ya. Berarti emang ada satu tin line yang bisa aku ambil ya itu ya, satu langkah pertama emang harus nekat aja dulu ya. Tapi pakai pertimbangan ya. Betul dong. Dan juga perhitungan ya. Betul dong. Kira-kira dipikir-pikir dulu apa namanya, make sense atau enggak. Kan udah ada contohnya pop-up market berjalan. Nah, aku baru mau bilang. Yang kurang adalah cuannya nggak tebel. Mari kita buat cuannya lebih tebel. Amati tiru modifikasi. Betul. Oke kok. Next aku pengen nanya nih. Kalau aku main TikTok gitu ya, kan scroll banyak pasti keluar Koteo nih konten-kontennya di FYP. Pastinya Koteo main social media tuh mainan sehari-hari ya. Aku pengen nanya sih sebenarnya, menurut Koteo aktivitas di social media tuh sekarang kayak gimana sih? Dan juga konten-konten seperti apa yang emang ternyata teman-teman di luar sana tuh paling suka gitu kok? Aku sebenarnya bukan tipikal orang yang aktif sosial media sih, karena TikTokku tuh baru diinstal lagi ketika mulai ngepost konten. Terus sosial media juga boleh tanya teman-teman followersku ya, mungkin kalian juga udah capek DM-nya tuh nggak ada yang aku balas karena aku orangnya mabuk kalau lihat DM banyak. Tapi karena aku suka buka question box lah, jadi suka jawabin. Nah, tapi apa yang membuat aku akhirnya terjun ke sini adalah karena aku banyak dapat kiriman konten dari teman-teman yang lain. Aku melihat banyak, di zaman sekarang terlalu banyak orang gampang cari uang dari konten. Sehingga garis antara konten yang benar dan bisa dipraktekkan sama konten yang halu tapi bisa dijual, itu garisnya tipis. Jadi aku melihat zaman sekarang bukan mencari yang salah dan benar, mencari yang benar dan terlihat benar. Itu yang susah di dunia perkontenan sekarang gitu. Maka aku mulai dengan ya ini loh, dunia realistisnya begini apa adanya nih gitu. Mengedukasi ya kok ya. Mengedukasi yang realistis. Apalagi sekarang kan pasti banyak kayak misalnya toolsnya kayak di FYP dan segala macam, itu pasti yang muncul yang secara algoritma banyak di like gitu. Betul. Ya. Tadi kan Koteo sempat ngomong juga kalau misalnya belum tentu yang likes-nya banyak, terus dia pede gitu ya berkoar-koar, itu yang paling benar. Gimana ya kok bisa nggak kasih tips ke teman-teman nih? Gimana caranya kita kalau yang dari aku lewatin sekarang itu yang penting relatable sih. Relatable. Kenapa aku melihat kontenku puji Tuhan growth-nya cepat. Karena ketika orang nonton, orang bisa langsung praktekin besok.
Tapi beda misalnya aku bilang sama Naomi, no aku tahu cara ngasilin 2 miliar dalam 2 minggu. Dong. Gimana prakteknya besok, bisa gak? Gak bisa kan? Nangis. Gak bisa, tapi kalau sesimpel aku bilang, no aku tahu nih caranya cariin kamu penghasilan tambahan yang mungkin bulan depan bisa naikin income-mu 30%. Itu kan angle yang berbeda, tapi angle yang orang langsung tahu, oh ini bisa dicoba loh. Make more sense ya. Ini masuk akal loh. Menurutku konten seperti itu yang sekarang laku karena tanpa sadar netizen tuh makin pinter. Karena terlalu banyak ditipu kan. Ditipu makin pinter. Ditipu makin pinter. Ditipu makin pinter. Iya. Jadi gitu ya kok ya. Terus juga aku mau tahu nih. Tadi kan juga Ko Theo banyak cerita soal ya banyak content creator yang ya menjanji-janjikan janji surga. Tidak subjek, gitu ya. tapi konten ya. Betul, konten ya. Itu gimana ya challenge Ko Theo yang juga secara nggak langsung berkecimpung di dunia yang sama, maksudnya in the same water tuh bareng orang-orang itulah. Gimana challenge-nya nih Ko mengedukasi orang-orang di luar sana tentang investasi, money management dan juga the thin line between yang halu sama nggak halu nih Ko. Gimana tuh? Biasanya aku selalu menjelaskan secara realistisnya aja. Contoh kayak tadi pertanyaannya Naomi kan. Apakah investasi itu bisa membuat kaya? Bisa. Mungkin orang bisa bilang hasil investasi kita 5 miliar. Itu 10% dari 50 miliar. Nah part itunya yang aku harus edukasi. Betul. Nggak dikasih tahu gitu ya kebanyakan sama orang-orang ya. Iya, tapi ketika kita bilang apakah sekarang kalau kondisi hidup kita susah. Terus dia bilang, oh kita trading saham atau trading forex atau trading crypto anything. Tiba-tiba dalam 2 tahun kita jadi miliarder. Itu kan kita bisa mulai mikir. Apakah iya saya meresikokan kehidupan keluarga saya dengan all in trading? Mungkin 1 dari 10 berhasil, 9 lainnya menghancurkan keluarganya sendiri, which is itu nggak logik. Nah mungkin sisi logik tipis itu yang aku sedikit angkat gitu loh, biar orang lebih berpikir, oh ini make sense, ayo kita belajar gitu. Oh ini nggak make sense, ntar dulu deh gitu. Nah tadi apalagi ngomongin yang gak make sense dan segala macam, kadang-kadang kan tapi kita sebagai manusia ya, apalagi banyak orang yang kondisinya kayak Ko Theo di awal-awal tuh kepepet gitu kan, pasti kan kayak di beberapa sisi ya udah deh coba dulu gitu ya, ini pasti leading ke kasus investasi yang bodong, tergiur sama return yang tinggi. Ini aja ada data tahun 2022 kalau kemarin, kira-kira kerugian yang didapat sama netizen tuh sekitar 109 triliun tuh banyak banget loh. Betul. Tapi Ko Theo boleh nggak kasih kita satu cerita gitu ya? Emang the real story orang-orang deket Ko Theo yang terjerumus atau merasakan lah nih investasi gak bodong nih kayak gimana kok? Jadi sebenarnya gini ya, kalau gini kita harus tahu dulu teman-teman bahwa manusia itu makhluk emosional. Gak usah ngomongin masalah investasi ya, sesimpel kalau Naomi cerita, kok gue habis jalan sama si A nih gini, terus gue bilang, nah jangan itu A buaya banget lagi gitu kan. Pasti kan Naomi belum tentu dengerin ya, pasti kan coba dulu. Kalau tiba-tiba kena baru buaya deh emang. Sama manusia tuh begitu semua. Jadi menurutku kalau semua orang udah kena investasi bodong, mereka kan jauh lebih pintar. 200 juta orang semuanya kena. Tahun depan Indonesia maju. Bener dong. Udah belajar. Maka yang bisa kita lakukan adalah, dan orang yang aku bilang ke sekitarku adalah diversifikasi dan budgeting. Kita harus tahu duit yang kita siap hilang berapa, yang sekali hilang gak menghancurkan keseluruhan finansial kita. Itu dulu. Karena kalau kita mau ngomongin tips kok cara menghindari investasi bodong, investasi yang awalnya legal aja menghilangkan duit ratusan triliun. Iya kan? Kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Dan apakah dengan cara kayak gitu akan bilang kalau gitu nggak usah investasi? Nggak mungkin juga. Setiap orang butuh. Maka mulailah, diversifikasilah dan cobain gitu loh. Harus cobain gitu. Kalau temanku sendiri pengalaman yang tadi aku udah bilang ya, percuma. Aku ibaratnya di tap in sama banyak institusi keuangan untuk ngomongin bahaya ini pun temanku sendiri yang terdekat pasti tetap nyoba, kan makhluk emosional aku udah bilang. Itu kan tadi Ko Theo bagus banget tuh tadi diversifikasi ya. Itu menurut aku emang paling penting, kita sebar benih ya. Jadi kalau lagi ada yang menguntungkan pasti kita kena untungnya. Kalau misalnya lagi enggak, ya nggak mungkin kan semua kelas aset tuh drop at the same time beda-beda. Ya. Jadi kita bisa get the best out of the worst lah ya kalau misalnya situasinya. Kok kita pingin tahu juga nih the most valuable lesson
di dalam dunia finansial yang Koteo dapatkan dari semua pengalaman hidup Koteo apa nih yang paling banget berharga? Oke, di dunia finansial yang aku belajar adalah ketika aku makin mendalami dunia finansial, sebetulnya aku makin tidak pintar di dalam dunia finansial. Gimana tuh kok? Karena simple ya, kita ngeliat harga saham naik. Kalau kita baru masuk pasar saham, kita akan ngomong, wah chartingnya nih. Teknikal ya. Iya, teknikalnya nih gitu kan. Oh ini, tapi makin tahu A, B, C, D, E, F, G, charting itu kan tip of iceberg. Iya. Tapi kalau kita baru masuk, kita akan lihat itu bener-bener gunung esnya di situ gitu. Yes. Tapi kan charting itu kan di ujung gitu ya. Ini kan ya you know gitu ya. Yep. Nah maka aku baru belajar, oh ternyata di dunia market nih paling bahaya kalau aku get over confidence. Oke. Karena bisa ruginya gede, ambles Ya, gitu. ya, Misalnya, ya. oh ini perusahaan teman papaku misalnya, masuk dong, kenal dong, Ya, hajar dong. Dan itu benar, informasi itu selalu akurat di saat entry. Gak semua orang bisa dapat info kapan mereka exit. Yes, betul banget, setuju ya. Nah, jadi makin kita pede dengan hal yang begitu ya, makin Iya. gampang berantakan. Apalagi udah untung ya, nggak mau lah 20 bisa nih, 30, Bisa nih. 40 nggak mau cabut. Iya, gak mau cabut. Aduh, malah nggak dapet tuh ya, Iya, udah gitu 20 kalau tanya dia, persennya. gimana targetnya? Masih jauh, bisa Iya, ini, iya, bisa. iya. Gitu. Oh ternyata banyak terjadi ya kok ya. I see. Oke. Kalau tadi kan udah banyak ngomong soal investasi ya. Maksudnya di pasar modal Koteo seperti apa, terus backgroundnya. Sekarang mau sih cari tahu Apa tentang entrepreneurship-nya Oke. Koteo. Oke. Bisa diceritain dong kok, tadi kan udah di spill sedikit-sedikit ya tentang bisnis pertama kalinya di semester 8 ya. Kenapa memutuskan untuk terus go through sampai sekarang nih Oke. untuk menjadi pengusaha di bidang mana aja, boleh diceritain nih kok? Mungkin ini karena kalau aku percayanya mungkin udah jalan Tuhan taruh di sini ya. Iya. Karena event pertamaku itu tuh benar-benar dramatisir buat hidupku. Gimana tuh kok? Oke, jadi tadi aku kan bilang utang 50 ya. Iya. Pada saat itu aku punya tabungan hasil dagang. Mungkin buat anak-anak semester 7 sekarang kecil ya, tapi buat zamanku semester 7 masih agak lumayan. Aku udah sekitar hampir 50-an juga. Oke. Gitu loh, 50 juta yang nganggur. Jadi aku kan tadi udah bilang ya, pikir-pikir kalau sampai utangnya nggak kebayar, ya gue cicil-cicil lah. Gue cashnya masih ada segitu loh, nggak bakal kenapa-kenapa. Tapi on the way, waktu itu event kalau nggak salah bulan Mei 2015, bulan Maret Aprilnya familyku tuh ada kebutuhan. Oke. Akhirnya, wah ini kebutuhannya berapa ya? Kebutuhannya 48-an. Jadi kalau aku kasih semua, itu bener-bener sisa berapa itu tuh? 2 Sisa juta. 2 juta doang gitu. Tapi Indian aku kasih. Oke. Indian aku kasih, aku udah hajar aja deh, udah nanggung gitu. Event pertama ini dapat sponsor, terus jualan aqua botol aja, kita beli aqua botol murah, jual di situ mahal aja, untungnya belasan juta. Itu kayak emang event yang udah Tuhan taruh buat ladang berkat gitu. Buat Koteo. Iya, selesai dari sana untung itu bisa 250 juta. Dengan modal 50 juta. Dengan modal 50 juta. Jadi aku langsung ngerasa kayak, wah ini nih jalannya nih, begini nih, gitu loh. Jadi aku udah bikin CV. Di kampusku tuh ada latihan interview, Oke. ada training bikin CV. Aku nggak pernah kirim sampai sekarang. Karena even nggak pernah Nggak pernah kirim apply CV, nggak ke pernah kantor apply. manapun. Nggak pernah, karena bulan Mei itu dapat segitu, terus aku pikir temen aku yang mau apply kerja, expected salary-nya berapa nih? Di bawah Zaman itu 8 masih zaman itu. 6,5 per Iya. bulan. Aku pikir-pikir, wah kayaknya ntar dulu ya. Coba deh ini dulu deh. Gitu. Diaplikasikan lagi gitu ya. Aplikasian Iya, lagi iya, kayak gitu. Oke, berarti itu awalnya ya. Awalnya, tapi ya bisnis nggak segampang itu. Orang Iya. event pertama aku untung segitu, event kedua tetap untung tapi udah di demo sama 50 orang lah. Karena Sepi eventnya. ya ampun. Oh, si tenan-tenannya Iya, yang pernah protes. di demo. Pasti ada ininya juga kan, nggak mungkin di dalam bisnis kita untung terus itu udah agak mustahil ya kok ya. yang aku kayaknya belajar ya. adalah kalau kita baru terjun dan kita berhasil itu hoki bukan skill. Yes. Nah, abis itu demo baru belajar skillnya dari situ. Gimana kita Digali manage tuh. Salahnya di mana ini ya? I see. Ini kurangnya apa ya? Justru menarik lah kok ya. Jadi bisa cepat belajar gitu ya. Betul. Oke, kok penasaran nih pintanya juga. Ini pandemi walaupun udah lewat, pasti kok yang lewatin pandemi ya. Parah dong. Gimana tuh kok challenge-nya sama how you overcome that bisa survive during the pandemic? Kalau menurutku entrepreneur itu nggak terlalu ribet
Kayak bahasa-bahasa orang overrated entrepreneur enggak. Entrepreneur tuh menurutku orang yang mentalnya cukup kuat, satu, dua bisa adaptasi. Oke. Titik. Kayak waktu pandemi itu aku punya pameran kan nggak bisa jalan semua. Iya, sama sekali tuh kan Iya, mau itu tutup. vakum total loh. Gitu loh. Nah, tapi apa yang terjadi? Oh, ternyata di saat itu, di momen aku mencoba membuat sebuah komunitas saham di 2019 bulan Juli itu Coffee Meet Stocks. Kan kita nggak tahu akan ada pandemi tahun depannya. Yep. Tapi ada peluang itu. Oke. Kita coba dulu buat Oke. diversifikasi. Nah, Lagi-lagi. Tiba-tiba pandemi, kerjaan utama kita tutup. Itu yang tadinya kita pikir buat iseng-iseng uang jajan melejit. Oh, walah. Sampai 2021, 2020, kenceng banget kan? Iya, malah banyak investor baru kan Betul, masuk ke abis saham. itu animonya turun, mulai endemi kan? Kita harus adaptasi lagi dong. Yes. Kita udah lihat, oh ini endemi, ganti behavior, pasti itu turun lagi B2C-nya. Pameran gaspol Jalan lagi. I see. Jadi cukup ini ya kok ya. Apa namanya? Harus adaptif kali ya. Iya, karena orang bilang gini, oh kalau bisnis satu aja fokus. Aku setuju. Tapi fokuslah di industrinya. Jangan di satu usahanya tok. Gitu loh. Diversifikasi ya lagi. Iya, kayak dulu misalnya kita pernah denger lah es kepal Milo dulu ya. Iya, Pernah yang hype bulat-bulat banget itu ya. Bayangin kalau kita bisnisnya tok es kepal Milo. Trennya hilang kita mati. Bener nggak? Tapi Iya kalau kita bisnisnya misalnya jualannya roti bakar, tapi ketika ada es kepal Milo kita bikin es kepal Milo Roti bakar gitu atau apa kayak kan beda ya, kita Iya. riding the wave, tapi kita masih punya something gitu. Oke, I see. Ya, menarik ya kok ya. Emang berarti tadi bisa banyak banget kita simpulkan ya, adaptif, terus juga diversifikasi dalam apapun itu, not only investment ya. Betul, kecuali Ternyata istri bisnis. atau suami ya, itu nggak perlu diversifikasi, itu all in aja. Ya kita nggak mau bahas itu ya sekarang. Ya. Tapi jangan teman-teman malah kayak gitu ya. Kok terus aku sering banget nih dengar kata-kata kayak kita jadilah investor yang realistis gitu. Sama gak sih menurut Koteo sama kayak layaknya kita menjadi investor yang adaptif? Menurut Koteo gimana nih? Oke. The definition investor realistis tuh apa sih sebenarnya? Mungkin gini ya, kalau investor yang realistis tuh gini. Contoh, orang baru masuk market atau baru mulai invest gitu ya. Di instrumen manapun lah ya, kita nggak ngomong mana yang persennya kecil, mana yang low risk, mana yang high risk dulu. Pasti kalau kita tanya ekspektasi return lo berapa? Kalau orang baru masuk, dia bisa bilang 200%. kalau bisa 200%. Coba kasih dia investasi 5 tahun, tanya lagi. Berapa expected return lu? Aduh bro, sekarang setahun 17% aja, excellent Alhamdulillah banget. Gila, itu bagus banget. Syukur-syukur. Itu realistis. Gitu loh. Tapi ya gak apa-apa, semua orang proses. Dari yang awalnya taunya investasi double your money tiap tahun, mana ada. Kecuali tiap tahun itu 2020, 2021, jadi 2020 lagi 2021. Kalau masuk 2020 juga ya kok. Kalau masuk 2019 gila itu mah. Makanya. Iya kan? Makanya nggak segampang itu loh. Kok terus nih kalau tadi udah ya menurut definisi dari Koteo gitu ya, investor yang realistis dan segala macam. Terus di sosial media kan pasti banyak nih orang yang ngomongin investasi. Banyak lah, you name it, saham, obligasi dan segala macam lah. Terus juga kita mau bahas di sini ada salah satunya itu reksadana gitu ya. Menurut Koteo nih, melihat behavior orang-orang gitu ya di social media juga, sebenarnya reksadana nih cocok untuk what type of person sih kok? Reksadana ini mungkin bagi kedua hal dulu ya. Untuk investor yang mau baru mulai dan maksudnya nggak punya knowledge-nya. Karena kan kalau saham beli sendiri harus teredukasi, harus ngerti banget. Tapi sebenarnya di luar influencer ada kok orang-orang yang pinter manage investasi. Ya dari dulu udah ada namanya manajer investasi kan, makanya disebut namanya manajer gitu kan. Nah dia tuh yang ngaturin portfolio kita di reksadana. Dan reksadana tuh mulainya kecil banget. Jadi kalau untuk orang yang sekarang kalian nanya, besok mau mulai, modalnya 100.000 deh gitu ya, 50.000 deh, mulai dulu gitu. Kemana? Tapi knowledge belum ada. Cari aja dulu aplikasi-aplikasi reksadana atau manajer investasi yang jual reksadana, itu good banget kok. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak punya waktu lagi untuk menganalisa banyak hal gitu. Contoh, aku entrepreneur, tiap hari aku urus emang saham? Enggak, yang aku urus bisnisku. Tapi aku bisa investasi saham kenapa? Karena aku punya tim analis. Oke. Nah, sama buat teman-teman yang mungkin pengusaha dan segala macam yang punya kapital.
tapi nggak punya waktu dan skill analisanya, ada kok tim analis juga di manajer investasi. I see. Langsung dijelaskan sama Koteo ya? Iya dong. Karena banyak orang yang sebenarnya belum fully aware gitu ya soal reksadana. Nah sekarang kalau tadi Koteo udah jelasin cocoknya untuk siapa, ada gak sih tips dari Koteo cara memilih reksadana? Nih gimana screening awalnya nih? Reksadana mana yang cocok ya sama tipe-tipe orang tuh awalnya gimana sih kok? Mungkin kalau ini ngomongin dari teknisnya dulu ya. Kalau dari teknisnya biasanya di aplikasi-aplikasi udah gampang nih. Suka ada top 5-nya, top 10-nya. Kita tinggal lihat maunya apa. Misalnya kalau mau reksadana pasar uang, nanti kita bisa lihat top 5-nya siapa. Itu yang isinya 70%-an deposito lah ya. Jadi yang returnnya kecil. Terus tapi cocok buat dana-dana darurat lah yang kita butuh liquid, tapi duitnya masih muter, tapi di atas deposito gitu ya, masih bisa di situ. Terus mungkin kita bisa lihat lagi, oh kalau kayak obligasi nih yang udah lebih stabil lagi, tapi nggak mau tahu, tapi mau returnnya lebih tinggi, kita bisa lihat reksadana pendapatan tetap untuk yang cash flow. Biasanya kan obligasi kan suka nyari cash flow ya. Kemudian naik lagi dikit, oh kita orangnya udah lama nih di pasar modal, udah tahu 15% aja udah bagus banget. Bisa juga lihat reksadana campuran. Karena itu udah mix lagi tuh, resikonya lebih didiversifikasi lagi. Terus kalau kita punya dana dingin yang kayak, oh kok ini emang dana gue siapin buat dia larinya kenceng. Bisa lihat reksadana saham. Itu bahkan ada yang 30% kemarin tuh dari tahun 2021 ke 2022. Karena market timingnya ya. Karena market timing. Nah itu market timing yang orang seperti kita susah ngikutin tiap hari. Betul. Mending kita taruh di tempat orang yang tiap hari digaji buat ngikutin itu. Betul. Koteo ini ya ternyata mengikuti reksadana ya. Oh iya dong. Semuanya. Oke kok, thank you. Kita mau ngomongin lagi nih kok soal banyak banget nih menurut aku sekarang ya. Let's say mulai dari pandemi lah ya. Banyak orang langsung aware mengenai financial planning dan juga money management. Ini satu hal yang menarik dan juga banyak dilontar-lontarkan gitu ya di social media gitu untuk diingetin terus. Tapi especially for you nih orang yang memang walaupun gak ngaku aktif ya di social media, tapi kita klaim Koteo aktif. Boleh. Did you really do it, you and your family gitu? Kayak bener gak sih punya financial planning dan melakukan money management yang begitu rigid? Boleh dikasih tahu nggak kok how you do it, terus tips-tipsnya buat teman-teman, dan ada nggak sih hambatan sehari-harinya yang Koteo temui lah untuk strict dan juga disiplin gitu kok. Kalau aku pribadi memang aku adalah contoh dari money management. Balik lagi kepepet keadaan. Jadi dari kuliah udah terbiasa budgeting. Karena kan dulu bayar kuliah, bayar ini bayar itu kan kita harus budgetin. Kalau kita gak budgetin tiba-tiba gak bisa bayar kuliah, gimana? Gak mungkin. Terbiasa membudgetkan. Sampai sekarang itu jadi habit. Nah lucunya kita itu tidak bisa mengubah manusia lain. Contoh istriku. Istriku adalah orang yang 10% lah financial management di hidupnya. Kalau aku orang yang 90% lah financial management di hidupnya gitu. Jadi mau kita ajarin sampai gimana pun belum tentu orang itu merasakan urgensinya untuk melakukan kalau belum jadi habit. Nah untungnya kalau kita kan udah jadi satu keluarga, ya jadi finansial keluarga. Jadi aku yaudah kalau kamu nggak ini aku yang bantu manage gitu ya. Nah, tapi orang nih beda-beda gitu. Jadi kalau aku mau bilang financial management itu literally sesimpel habit. Karena orang mau kaya cuma 3 hal. Apa aja tuh kok? Ayo kita ingat baik-baik ya. Satu, naikin income, simple. Antara perbanyak revenue stream atau naikin kita punya income. Tapi emang segampang itu kalau kita jadi profesional naikin income. Kita kan gak bisa kayak Pak tahun depan naikin gaji saya 50%. Gak mungkin. Gak bisa. Iya dong. Maka lebih logis perbanyak sumber income-nya, itu satu. 2. Nah 2 itu cuma masalah kalau duitnya udah masuk, baginya gimana? Budgeting. Iya kan? Oh kita hemat, budget nabung kita lebih banyak, pasti masa depannya dia lebih kaya. Oh kita gak perlu berhemat, hidup cuma sekali, abisin dulu, udah pasti masa depannya dia lebih miskin. Itu udah pasti tuh. Karena kan kita ngomong poin satunya sama ya, sama-sama dapat income. Baru poin 3. Poin 2 udah budgeting keatur, berarti kan kita punya dana spare. Dana spare-nya ini sejago apa kita bikin sampai gede, kemudian sejago apa kita manage. Itulah dibutuhkan diversifikasi dan investasi. Cuma 3. Ulang aja terus umur hidup, pasti kaya. Amin. Mau deh dicoba. Kalau gak kaya gimana?
Kalau mungkin nggak kaya cari pasangan yang lakukan itu dan berhasil. Iya. Oke. Jangan gitu udah ya, nikah kok. baru lah ternyata laki gue bini gue nggak bisa ngatur duit ya, mati deh lo. Oke, jadi itu satu hal yang jadi ini juga ya, apa penentu dalam memilih jodoh? Enggak kok. Memilih tentu. partner hidup. Oke, memilih partner hidup, baik. Kok terus kita mau kepo-kepo nih. Kalau Koteo sekarang portofolio investasinya gimana sih? Secara presentasi aja, jangan ini. Aku paling banyak sekarang itu sebenarnya di bisnis lain. Oke, Di boleh bisnis dikasih nggak kok lain. nih range kayak investasi Di bisnis lain. Ini mana kan aja ngomongnya gini sama ya. presentasenya? Jadi teman-teman harus tahu yang kita omongin ini bukan full apa yang kita punya, Iya, tapi full dana investasi kita. Oke. Nah dari pie dana investasi kita itu mungkin aku ada di bisnis lain itu sekitar 60%. Oke. 60%, kemudian aku mungkin ada di saham itu sekitar 30%. Oke. Nah 10%-nya itu aku bagi obligasi sama reksadana. Oke, itu dari kapan kok udah melakukan hal ini? Kalau nih? aku karena kesempatan invest ke bisnis lainnya itu ada dari 3-4 tahun lalu udah kayak gitu. Oke. Iya. Selama pandemi ada perubahan gak sih kok? Selama pandemi, oh tentu berubah. Kan Bagus ini pertanyaannya. diversifikasinya. Coba Bagus. kok boleh gak? Waktu pandemi itu sahamnya tiba-tiba aku taruh hampir 70% sih. Heavy di sana. 2020 ya. Karena aku udah ngomongin market crash itu dari 2019 awal. Oke. Jadi memang kita udah ready gitu. Di Coffee Meets Talk sudah bilang, guys cash ya. 70% portfolio saham, 30% aja. Tapi belum kejadian-kejadian tuh. Oke. Itu masih bursa masih naik terus itu. Sampai tiba-tiba Maret, duar. Jeder, masuk Baru dikit. taruh April masuk dikit. Oke. Mei, oh kelihatannya udah mulai recover nih, masuk lebih banyak. Jadi nggak bisa yang kayak, oh tanggal misalnya ya, tanggal 20 Maret market crash, tanggal 21 kita all in. Nggak mungkin, nggak akan ada manusia yang bisa kayak gitu. Iya. Oke. Jadi habis itu baru setelah pandemi Iya, dirubah lagi ya. dirubah lagi, diversifikasikan. bener. Oke, I see. Oke kok, terakhir ya nih udah gak bawel lagi nanya-nanya. Oke. Kita pingin tahu dong Koteo itu filosofi investasinya seperti apa. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman. Sama mau minta Koteo kasih pesan ke audiens semua. Karena kan as we all know, jumlah investor di pasar modal itu meningkat drastis ya, terus menerus. Tapi masih lama-lama tuh masih kecil nih kok. Kayak mungkin baru per Januari ini kira-kira ada 10 juta alias baru 4%-nya dari total penduduk di Indonesia. Mungkin boleh di-empower teman-teman semua audiens yang lagi nonton. Tadi berarti filosofi investasi dulu ini ada dua nih ya, berarti requestnya ya. Betul kok, silakan. Yang pertama filosofi investasi, balik lagi. Kita harus kenal dulu kondisi kita, background kita, dan bukan profil bahkan. Hidup kita sanggup ngambil resiko setinggi apa. Karena kayak aku bilang, hidupku itu bukan hidup yang cocok ambil resiko gede-gede. Yeah. Maka filosofiku adalah bukan maximizing gain, tapi leverage resikonya dengan diversifikasi. Tapi kalau orang yang misalnya, bokap nyokap gue mah udah gak usah diurusin lah kok, duit mereka udah banyak, udah tenang lah, gini-gini, gue rumah udah ada, gini-gini. Berarti dia punya profil resiko yang cocok ngambil resiko lebih tinggi daripada kehidupanku tuh. Oke. Yang begitu misalnya, kok gue punya filosofi maximizing gain, ya gak ada masalah juga. Yang penting apapun yang disebut sama orang lain, kita jangan makan mentah-mentah. Kita ambil, kita lihat dulu cocok sama hidup gue. Ya lo ngomong maximizing gain enak, rugi besok gak apa-apa. Nah gue I see. Gitu. Jadi gitu ya kok ya. Iya dong, harus kenal dulu gitu. Oke. Selanjutnya kok pesannya. Oke. Pesanku buat teman-teman semua, investasi itu bukan pilihan. Investasi itu adalah kebutuhan. Karena kita punya waktu cari uang atau menghasilkan income tuh terbatas. Jadi ketika kita sudah menukarkan waktu kita sama uang, kita pasti punya uang. Yang salah adalah tukerin waktu sama uang, waktunya habis, uangnya habis. Itu baru zong namanya. Jadi kalau kita tukerin waktu sama uang, harusnya waktu kita habis tapi punya uang. Nah ini ketika kita udah punya uang yang gak punya waktu, kita bisa mulai investasi. Untuk memberi kita waktu lagi. Jadi di saat kita gak bisa ngapa-ngapain, duit ini masih berkembang. Dan itu bukan pilihan. Itu kebutuhan. Bedanya kalian mau mulai sekarang atau mulainya nanti. Jadi tapi makin cepat makin baik kan kok pastinya. Makin cepat makin baik. Karena makin banyak ngerasain salah,
rugi, gagal, atau baru kena return yang realistis, ya makin cepet kalian ngerti gitu, kebangun habitnya. Oke kok, jadi harus banyak banget kan orang yang masih mikir-mikir nih kayak kapan ya gitu, ini waktunya pas gak ya, atau kapan ya cari momentum, siapa tahu ada kayak covid lagi gitu. Itu sama sekali nggak boleh ya kok ya mikir kayak gitu ya kok ya. Soalnya mungkin ini nggak masuk budaya ya. Budaya kita tuh kalau ketemu, "Now kapan nikah?" Iya, kayak lo kalau udah nikah, "Now kapan punya anak?" gitu ya. Terus-terusan Coba ya. diganti, "Now kapan investasi?" Pasti mulai. Udah punya investasi apa aja gitu kali ya. Benar sih, benar. Itu menarik ya kok ya. Mungkin coba diaplikasikan kali ya sekarang, jangan nanya udah nikah belum. Iya, kalau gitu tanya udah nikah belum kan orang kesel ya. Iya. Kalau investasi, at least kalau dia kesel dia habis itu jadi terpicu gitu kan. Atau kayak dia nanya, oh emang apa yang lagi bagus. Ya sih, betul. Thank you so much Ko Theo atas waktunya. Udah berkenan berbagi dan sharing-sharing sama kita. Semangat terus Ko untuk tidak capek-capek nih mengedukasi, juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek finansial. Dan pastinya melek investasi. Semoga obrolan kita bermanfaat. Saya Naomi. Saya Theo Derek. Sampai jumpa di episode spot selanjutnya. Bye. Dadah.